Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan li rabbil alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mittahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid wal-khatim sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim ala lihadza qadrihi wa bidaril azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa ittiba' wal ibadah wal istifada wal hasra ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wa islahu mardati wa qurbi wa sawabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali Rabbi kulli hamdin jalla yahsyurul ad ilhabana biwujudi Mustafa Hadi Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghibahkan, yang telah menganugerahkan kepada kita Al-Mustafa Hadi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat terbesar umat, nikmat terbesar alam semesta adalah idhabana bi wujudil Mustafa Hadi Muhammad, bagaimana yang telah didauhkan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Sayyid al-Haji. Nikmat yang paling besar kita dikasih Nabi sehingga kita jadi semulia-mulianya umat. Makanya kata Allah, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian ini umat yang terbaik. Kuntum khairal ummati. Kenapa kita jadi khairul umat? Karena kita dikasih Nabi yang terbaik. Oleh karena itu selawat terlimpahkan dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tidak henti-hentinya kita memohon, tidak henti-hentinya kita berdoa, mengharapkan bimbingannya, mengharapkan tuntunannya. Saat ini di kerjaan kita, di kehidupan kita, di keluarga kita, di muasyarah kita, di ibadah kita, di segala sisi di kehidupan kita, kita minta tuntunannya. Tidak bosan-bosan kita minta. Karena lantas amu innallaha la yas'am. Jangan sampai kita bosan, karena Allah tidak pernah bosan sama kita. Allah tidak pernah bosan kita ngasih rahmat. Allah tidak pernah bosan ngasih rezeki sama kita. Allah tidak pernah bosan ngasih hembusan napas sama kita. Kalau kita sampai bosan, kebangetan kita ya, kebangetan kita. Kalau kita sampai bosan berdoa sama Allah, kalau kita sampai bosan beribadah sama Allah, ini berarti kurang ajar kita. Kita kurang ajar. Karena Allah enggak bosan. Innallaha la yas'amu hatta tas'amu. Allah enggak bakal pernah bosan sampai kalian bosan. Makanya jangan sampai kita bosan sama yang namanya ibadah. Karena sekali lagi kita malu sama Allah Subhanahu. Kita malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah bosan. Enggak pernah bosan. Jadi Rasulullah itu punya mimbar di Arsy. Sebelah kanan ini ada hadisnya sahih. Ada dua mimbar di Arsy. Di sebelah kanan itu mimbarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebelah kirinya itu mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ditanya sama para sahabat, kenapa kok Rasulullah mimbarnya di aras di sebelah kiri bukan di sebelah kanan? Biasanya Rasulullah identik dengan sebelah kanan. Tapi di aras itu mimbarnya yang ada sebelah kanan miliknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya sama para sahabat. Jadi, kata Rasulullah, karena sebelah kanan aras itu tempat masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelah kirinya aras itu tempat masuknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar aku menyaksikan umatku siapa yang masuk neraka nanti aku cabut lagi dari neraka. Ini hebatnya Rasulullah Sallallahu sampai memposisikan dirinya di sebelah kiri. Bukan berarti beliau hina, enggak. Makanya kata beliau, ana Abdullah. Kalau kata Nabi Ibrahim, ana Khalilullah. Kalau kata Nabi Musa, ana Kalimullah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar nanti Rasulullah tahu umatnya yang masuk neraka dia cabut. Makanya beliau milih mimbarnya ada di sebelah kiri arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita tak pernah bosan, jangan sampai kita bosan. Amit-amit kalau kita bukan kurang ajar lagi. Setan enggak pernah bosan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma setan itu kelebihannya, kekurangannya enggak mau sujud sama Nabi Adam alaihi salam. Kekurangannya itu doang. Ibadahnya enggak pernah bosan sama Allah. Al-Qur'annya dari juz Al-Fatihah sampai An-Nas hafal. Pokoknya kalau kita bosan, amit-amit ya. Amit-amit yuk sama-sama. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di dunia ini, pertolongannya, tuntunannya sampai dia yaumil qiyamah kelak kita dapat syafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat. Baiklah para jamaah semuanya, kita masih di kalamnya Imam Ghazali radhiyallahu an tentang makna tazkir. Jadi makna kita ngasih ingetan sama orang, makna yang namanya kita ngasih mauizah sama orang. Jadi kata Imam Ghazali, kalau takala kita iza betuli, jadi kalau kata Imam Ghazali, wa ini betuli tabi hadzal amali, kalau kita emang kebetulan emang kagak ada orang lagi, kita ditunjuk jadi khotib Jumat, udah nggak ada ustadz yang datang, kiainya lagi berhalangan, ini kan berarti mau nggak mau kita yang harus maju. Kalau nggak kita maju itu bubar sholat Jumat, dosa sekampung semuanya, dosa semasjid ya, dosa semasjid semuanya, karena nggak ada yang khotbah Jumat. Makanya wa iza betulita bihadzal amal, kalau misalnya kita emang diuji, diposisikan, jadi kayak saya begini itu bukannya saya dimuliakan, jadi lagi diuji. Iza betulita, dikasih cobaan, bukan dikasih kemuliaan ya. Saya di sini bukan dikasih kemuliaan, dikasih cobaan. Bukan kemuliaan ini, bukan kemuliaan. Jadi cobaan. Jadi kalau kita lagi dikasih izab tulita bihadzal amal. Jadi yang pertama adalah ayazkurul abdu narul akhirah. Harus kita ingetin gimana sih api neraka. Makanya diingetin semuanya. Fa ghalabatu hadhihi niran wa nawhatu hadhil masaib. Fa ghalabatu hadhihi niran wa nawhatu hadhil masaib yusamma tadhkiran. Nah ini dia. Jadi ngingetin kita sama orang-orang tentang neraka, bagaimana panasnya, bagaimana jeritan-jeritannya, ahwal huru hara yang ada di hari kiamat nanti. Ini namanya tazkir. Ini namanya tazkir menurut Imam Ghazali. Wa i'lamul khalqi wa itla'uhum ala hadzal asya'. Jadi ngasih tahu sama orang. Ngasih tahu yang sebenarnya. Ini gini tuh neraka jahanam. Ini begini tuh huru hara hari kiamat. Wa tanbihuhum ala taqsirihim wa tafritihim, juga kita anggap sepele, kita sembrono akan ibadah kita. Kita dikasih semuanya, dikasih ingat. Oh kita ini belum apa-apa. Kita masih bosan, masih ada perasaan
masih ada perasaan bosan ibadah. Kalau masih ada perasaan bosan, berarti kita kudu ngaji lagi. Ya Allah, gue sholatnya malas banget, berarti ini ada masalah nih kita. Kita ada masalah, bukan ente. Kita ada masalah. Kalau ente berarti saya bener banget berarti. Berarti kita ada masalah. Kita masih bosan ya. Bosan ngaji, aduh dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngaji lagi, sholat lagi. Azan maghrib, habis azan lagi, dikit-dikit isyah lagi. Isyah lagi, baru tidur sedikit, udah gedug subuh lagi. Udah ngeluh mulu. Allah nggak pernah bosan, Allah nggak pernah ngeluh. Ya kebangetan banget kita ya. Ya kita ini kebangetan banget. Jadi tanbihuhum ala taqsirihim, kita ngasih tahu, ngingetin tanbihun nas atas bagaimana mereka menyepelekan hal ibadah, padahal Allah nggak pernah menyepelekan mereka. Wa taqriyutihim, juga mereka sembrono, sembarangan, sembarangan. Ibadahnya sembarangan, apa ini sembarangan. Wa tabshiruhum bi'uyubi anfusihim, kita ngasih tahu ini aib. Ini kita punya aib begini. Jadi yang terpenting bukannya kita membuka aib orang, tapi kita buka aib kita sendiri. Jangan aib orang lain kita korek. Wa tabshiruhum bi'uyubi anfusihim. Biar apa? Litamassa hararata hadzimir, biar ini. Kalau kita salahnya banyak aib kita ini kan kita tahu konsekuensi. Ya, efeknya kalau orang suka nyepelein, efeknya kalau orang dosanya banyak. Ya. Litamassa hararatu hadzimir ahlal majlis. Jadi panasnya neraka itu bisa kita terasa. Ahlul majlis bisa ngerasain. Kita ini ahlul majlis. Jadi biar bisa lah. Kalau kita nonton sinetron kan apa baper ya, baper. Artisnya sedih kita ikut nangis, ya. Artisnya ketawa kita ikut seneng. Kita nonton Indonesia aja seneng. Nah itu gimana tuh kita bisa memuatkan emosi kayak gitu? Waktu kita ngasih mau izoh. Tapi emosinya emosi yang negatif tentang neraka. Ya Allah, pedih sekali neraka. Wa tuj'izuhum tilkal masaib liyatadarakul umur al-madi biqadri taqah. Jadi biar bisa dikasih tahu ngajarin tentang musibah-musibah itu. Ini musibah-musibah yang ada di akhirat, musibah-musibah yang ada di kuburan. Itu udah pasti ya. Udah pasti. Nah, kalau misalnya bisa membuat mereka kita merasa terpanggil, kita terketuk, ijuhum tilkal masaib. Ini kita bisa liyatadarakul umur al-madi biqadri taqah. Kita bisa menghabiskan umur kita semampu kita. Tenang aja. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Makanya bitogril qadar. Wa yatahassaru 'alal ayyamil khaliyah fi ghairi ta'atillah. Jadi kita kudu nyesel ya, kudu tahassar. Ya tahassaru 'alal ayyamil khaliyah, pada hari-hari di mana lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah enggak pernah lepas ngasih kita nih, tapi kita terlalu lepas. Khaliyah ghairi ta'atillah. Makanya dari yang pertama itu bagaimana kita ngasih peringatan sama diri kita sendiri tentang hari kiamat, tentang pertanyaan munkar dan nakir, tentang apakah kita ini lewat siratal mustaqim, lewat terus, apa kita jatuh finaril hawiyah. Nah, wa hadhil jumlah ala tariqati tusamma wa'dun, yang kayak gini itu baru namanya mau'izah. Baru namanya mau'izah. Bukan yang ketawa-ketawa mau itu. Kama law ra'aita anna sayla qad hajama 'ala dari ahad. Ini kayak gini. Jadi Imam Ghazali ini ngasih ibarat sama kita begini. Jadi kalau kita tahu nih ada banjir, ada sail. Ada banjir nimpa rumah orang. Itu ada orangnya, wah ada banjir, awas. Pasti kita itu ngasih peringatan tuh kayak gitu. Ayo pada lari semua, pada lari.
Jadi kan yang namanya ngasih peringatan kan nggak boleh pakai ibarat, langsung harus langsung. Masa orang kebanjiran ngasih ibarat begini, kalau ada langsung, nggak usah pakai ibarat. Jadi kayak kita ngasih tahu sama tuan rumah, ini ada banjir, ayo pada ngungsi semuanya, lari, bahaya banjir. Makanya ini, kama law ra'aita anna sail, bagaimana kamu melihat banjir qad hajama ala yang akan menimpa rumah seseorang, wa kana huwa wa ahluhu biha, dan orang itu ada di rumah. Kita kan ngasih peringatan sama mereka. Pasti kita ngasih peringatan. Bagaimana ngasih peringatan? Oh, dahsyat. Teriak-teriak kita. Semangat kita. Ya, itu ngasih nasihat itu begitu. Jadi ibaratnya begitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Kalau dikasih begitu kan pasti yang tuan rumahnya pasti iya. Enggak mungkin malah tambah tidur, enggak mungkin. Ya. Karena apa? Udah itu bahaya, ada banjir masuk ke rumah. Makanya wakana huwa wa ahlu pihak dia sama tuan rumah ada di dalamnya. Ayo al-hazar, makanya fatakulu al-hazar, bahaya, ada bahaya. Ini banjir mau datang. Ayo pada pergi semuanya, pirru, pada lari semuanya minasail. Pada menjauh, lari dari banjir. Nah, itu kan wa hal yastahi qalbuka ala hadzal hala an tukhbira sahibadar. Ini gimana? Jadi kita ngasih mauidhah, ngasih nasihat, ngasih peringatan itu kayak kita ngingetin orang yang lagi ditimpa banjir rumahnya. Bilanginnya begitu. Kan tanpa ada ibarat kan. Jadi itu omongan kita langsung. Enggak mungkin dipikir lagi teman dia, langsung pasti lari. Itu bagaimana tuh nasib tuh. Itu namanya mantep orang ngasih kayak gitu. Kalau ibaratnya kayak gitu. Itu ngasih nasihat. Makanya wahal yastahi qalbuka fi hadhil hala an tukhbira sahibad dar khabruka bi takallufil ibarat. Enggak mungkin kita kalau ngasih tahu bahaya dengan ibarat-ibarat yang macam-macam. Pasti langsung. Ini makna tazkir. Ini arti yang namanya ngasih peringatan itu begitu. Jadi kitanya juga ngasih peringatannya enggak pakai ibarat, enggak pakai basa-basi, yang dengernya juga langsung lari pasti. Siapa yang mau ketimpa banjir? Ya, ini makna tazkir ini. Jadi sama kayak kita nasihatin ke anak kita, ke istri kita, ke keluarga kita, ke teman kita begitu. Bagaimana biar omongan kita itu didengerin? Itu gitu. Kitanya ada di dalam rumah, pasti kita lari juga. Semuanya udah pada lari. Jadi nggak mungkin kita pakai nutup-nutupin yang namanya kabar berita seperti itu. Makanya wahal yastahi qalbuka fi hadhil hal, bagaimana? Antuh bi sahibadar khabra bi taqallubil ibarat. Ibaratnya nggak bakalan macam-macam. Wan nukati wal isyarat, maka isyarat nggak mungkin. Pasti omong langsung. Bukan nggak cukup dengan isyarat. Fala tastahil batah, nggak mungkin. Nggak mungkin kita pakai macam-macam ibarat, pasti langsung. Ini sama kayak kita ngasih mau'izah. Ini fakadzalika halul wa'i, sama juga bagaimana keadaan orang yang ngasih mau'izah. Kudu begitu, kita juga kudu begitu. Jadi kitanya juga sadar, orang yang dikasih mau'izah juga sadar. Jadi seakan-akan kita ngasih tahu sama tuan rumah bahwa banjir datang, ayo pada lari semuanya, bahaya. Pasti pada lari. Ini orang. Fakadzalika halul wa'i, juga demikian keadaan kita yang ngasih mau'izah. Bayam bagi ayajtani bahaya, kita menjauh dari yang namanya bahaya. Jadi kita menjauh dari bahaya, yang dengar omongan kita juga jauh dari bahaya. Semuanya menjauh, bukan zarkoni, bukan misalnya saya ngomong saya ente aja, saya enggak. Jadi semuanya. Jadi kalau misalnya orang ngomong tapi dia enggak ngelakuin, sama aja dia ngasih tahu banjir, dia enggak mau lari dari banjir, dia mati sendiri. Ini orang yang
ngasih mauizah tapi enggak melakukannya. Kita ngasih tahu, oh ada bahaya, ada kilat, kitanya enggak mau berlindung ya, yang lain selamat kita kesambar petir. Ini masalu kamasalil wa'iz. Permisalan orang yang ngasih mauizah tapi dia enggak melaksanakan. Ya. Ini hebat sekali Imam Ghazali ngasih takbir. Jadi gini nih, ini mauizah yang akurat. Yang akurat. Yang kita juga nerima, orang juga bisa pasti nerima. Makanya kudu kita kalau kita lari kita juga. Jangan sampai kita enggak lari dari bahaya. Jangan orang-orang disuruh lari, kitanya enggak lari. Jadi Fakadzalika halul wa'iz. Demikian kondisi orang yang ngasih mauizah, fayambaghi, dan maka dia seyogianya ayyajtanibah, harus menjauhi yang namanya musibah. Ya, ini makanya kalau kita ngasih nasihat sama kita ya kita kudu ngelakuin. Jangan asal ngomong aja. Urusan yang benar. Ini makna tazkir lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita khususkan untuk para guru kita. Sayyidina Al-Habib Muhammad Syafiq bin Abdul Syab, dan guru-gurunya, para masyayikhnya, usulihim wa qurihim, yaitu ajmain. Ya para orang tua kita semuanya, diri kita semuanya, ila arwahina wa ajsadina wa auladina semuanya. Sahabat-sahabat kita, jamaah kita semuanya. Semoga Allah bukakan semuanya yang tertutup. Ya. Bisa nyambung kita sama Rasulullah. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Bisa nyambung, bukan hanya baca tapi kita bisa nyambung sama Rasulullah biar bisa wa'izun li nafsina. Minimal kita wa'iznya untuk diri kita sendiri ya. Kita nasihatin buat diri kita sendiri. Kita ngajar enggak punya murid, kita ngajarin diri sendiri. Kita ngajarin gitu kan. Ada Imam Zarkasi. Imam Zarkasi beliau pernah punya daud. Kalau saya nggak punya murid, saya akan ngajarkan orang dengan pena, tulisan. Kalau saya nggak punya murid, saya akan ngajarin diri saya sendiri tiap hari. Minimal kita wa'izun li anfusina. Kita jadi pemauizah, pemberi nasihat untuk diri kita sendiri minimal. Al-hadhihi niyya wa 'ala kulli niyyatin salihah wa 'ala man nawa wa aslafuna salihun. Ila hadratin Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin ya rabbana tarabna bi